Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung secara virtual dalam acara Tips dan Triks Submit Artikel ke Jurnal Internasional Bereputasi. Terhormat Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo, selaku Rektor UMAHA, kemudian beliau juga sebagai Presiden Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, serta anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Ahmad Fatoni Roti, MPD. Yang terhormat para wakil rektor, para dekan, para kaprodi di lingkungan Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo. Yang kami hormati Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UMAHA Bapak Khairul Ngibat SSI MSI, dan kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada para narasumber, yaitu Bapak Dr. Lukman STM Hum, Direktur Kelembagaan Kemendikbudristek Republik Indonesia, kemudian Bapak Dr. Jumintono dari Rumah Scopus, dan Bapak Khairul Ngibat dari LPPM UMAHA Sidoarjo. Kami juga mengaturkan selamat datang kehadiran Bapak Hanif Sahagofur selaku Ketua Program Studi Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Kemudian kami juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada para hadirin dari mahasiswa Pascasarjana UMAHA, dari Prodi Manajemen dan Hukum, Magister Manajemen dan Magister Hukum. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa Pascasarjana Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, para perwakilan dari DPD dan DPP ADRI se-Indonesia, dan kami juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada para hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, kiranya kita patut panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita masih diberikan kesehatan, limpahan rahmat, taufik, serta hidayah, semoga selalu menyertai kita semuanya. Sehingga acara workshop Tips dan Trik Submit Artikel ke Jurnal Internasional Bereputasi yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 9 April 2022 secara online dapat dilaksanakan dengan baik. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dan semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Baiklah para hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, marilah bersama-sama dengan lafaz basmalah kita buka acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, izinkan saya Lila Puji Lestari dari Direktur Pengabdian kepada Masyarakat UMAHA untuk mengawal acara webinar workshop Tips dan Trik Submit Artikel ke Jurnal Internasional Bereputasi. Adapun susunan acara, yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Adi dan Mars UMAHA. Dilanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu sambutan dari Rektor UMAHA sekaligus Presiden Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Dr. Andes Hanif Sahagofur MSI selaku Ketua Program Doktor
Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Bapak Dr. Lukman, dilanjutkan dengan pemateri yang kedua dari Bapak Dr. Jumintono, dan dilanjutkan dengan paparan materi ketiga dari Bapak Khairul Nibat, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, diakhiri dengan doa dan penutup. Baiklah, bersama-sama kami menyampaikan kepada seluruh hadirin yang hadir pada pagi hari ini secara Zoom, marilah bersama-sama dengan sikap sempurna kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ayo kawan kita kembangkan diri, profesi dosen dan ahli yang mandiri. Tingkatkan tridharma perguruan tinggi untuk membangun bangsa dan negara, agar jaya di buana raya. Abdi adalah perjuangan, Abdi adalah jiwa kita, Abdi hebat adalah nafas kita, Abdi bahu-membahu saling membantu, menjadi satu Indonesia maju. Abdi adalah perjuangan, Abdi adalah jiwa kita, Abdi hebat adalah nafas kita, Abdi bahu-membahu saling membantu, menjadi satu Indonesia maju. Menjadi satu Indonesia maju.
Terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Fatwani Rodi MPD selaku Rektor Universitas Ma'arif Hasyim Latif Sidoarjo sekaligus Presiden Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia serta anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Rektor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin untuk memberikan sambutannya kepada Bapak Rektor. Waktu dan tempat disilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Dan saya sangat bangga dan bergembira program yang mendadak ini ada 210 orang sudah gabung dan insya Allah kita punya kuota 1000 dan ini bagian dari pengabdian masyarakat dari Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia atau ADRI. Dan salah satu ikonnya ADRI adalah bagaimana komunitas dosen punya kualifikasi, punya kompetensi untuk bisa melakukan penelitian, untuk melakukan publikasi hasil-hasil penelitiannya, kemudian publikasinya juga bisa masuk ke dalam jurnal internasional yang bereputasi. Bapak dan Ibu sekalian, yang terhormat Bapak Dr. Haji Hanif Sahaghofur dari Ketua Program Studi S3 Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia. Yang kedua, sahabat saya Bapak Dr. Lukman MT yang bersejarah dan melegenda karena menghadirkan Elsevier dan jurnal-jurnal internasional yang terindeks fokus di Indonesia. Dan alhamdulillah sekarang menjadi direktur kelembagaan. Dan saya sangat bangga dengan beliau karena perhatian beliau kepada dunia ilmiah itu sangat tinggi. Karena memang beliau basicnya dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Juga kepada para peserta, para pimpinan ADRI yang hadir, Sekjen ADRI, Bapak Dr. Andi Mursidi, dan para pimpinan di provinsi-provinsi yang saya lihat tadi ada dari Bangka Belitung, dari Papua, dari Kalimantan. Alhamdulillah, bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan ADRI adalah bagaimana dosen dapat melaksanakan beban kerja dosennya, mengimplementasikan beban kerja dosennya, dan itu merupakan siklus dari karya ilmiah. Siklus itu adalah dimulai dari bagaimana memecahkan masalah, dari masalah-masalah yang ada di hadapan kita semuanya. Kemudian dari masalah itu berbasis kepada apa solusinya. Kita paham, kita sudah punya komunitas akademisi. Kalau di dunia itu adalah dari UNESCO, dengan adanya PBB, di sana ada program-program Sustainable Development, Sustainable Development Goals. Kemudian di sana juga ada juga payung penelitian tingkat internasional. Di Indonesia pula ada payung penelitian tingkat nasional dengan berbagai macam pedoman-pedoman yang sudah kita terima. Dan tentu di dalam perguruan tinggi kita juga ada payung-payung penelitian sesuai dengan visi misi dari perguruan tinggi kita.
Bahkan juga ada asosiasi-asosiasi keilmuan yang juga sudah menyiapkan berbagai macam payung penelitian, yaitu pola-pola atau pohon riset yang sudah dikembangkan termasuk dari BRIN, Badan Riset Indonesia, nasional, itu semuanya adalah sumber kita mencari masalah. Dan tentu masalah ini kita carikan solusinya berdasarkan berbagai macam pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam bentuk jurnal-jurnal. Sehingga kita harus melihat berbasis penelitian-penelitian terdahulu yang kita jadikan solusi di dalam memecahkan masalah-masalah kita. Dan Bapak Ibu sekalian, kita paham tentu saja masalah kita ini juga harus juga kita berikan solusinya berdasarkan keilmiahan. Kita paham keilmiahan itu paling tidak ada 5 hal. Pertama adalah nalar, kedua adalah objektif, ketiga adalah universal, keempat adalah berbasis filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Dan yang terakhir adalah kemanfaatan hasil-hasil penelitian kita kepada masyarakat. Dan dalam rangka memanfaatkan hasil-hasil penelitian itu, kita berikan kegiatan namanya pengabdian masyarakat. Dan hasil pengabdian masyarakat yang sudah diimplementasikan di masyarakat tentu di sana ada kurang dan lebihnya. Disitulah kita akan susun dalam bentuk buku ajar. Nah, siklus ilmiah ini merupakan bagian dari sivitas akademika. Baik dosen, baik mahasiswa, dan baik oleh staf akademik maupun staf administratif. Nah, siklus ini tidak bisa tiba-tiba datang. Harus dilatihkan. Dan ini merupakan keterampilan. Bukan akademik saja. Memang dasarnya melalui akademik. Tetapi menulis itu adalah keterampilan. Dan keterampilan tidak bisa hanya sekali saja. Misalkan sudah pernah menulis waktu skripsi. Itu nggak dipakai lagi. Ya sudah, banyak yang hilang. Misalkan pedoman-pedoman penulisan dengan apa. Ya, pedoman penulisan dengan yang lain. Metodologi penelitiannya kualitatif atau kuantitatif. Kemudian sekarang sudah ada banyak yang mix. Dan perkembangan metodologi, termasuk perkembangan pengambilan data yang sekarang sudah dimudahkan dengan adanya Google Form dan lain sebagainya. Itulah siklus-siklus akademik yang harus kita latihkan, harus kita biasakan, harus kita terampilkan. Nah, sehubungan dengan itu maka kita terutama mahasiswa pasca sarjana yang memiliki kewajiban untuk membuat siklus karya ilmiah ini mulai dari riset, kemudian sampai hasil riset, kemudian dipublikasikan secara ilmiah dan menjadi kewajiban masuk ke dalam jurnal internasional yang bereputasi. Apakah itu di Scopus, apakah itu di Elsevier, apakah itu di berbagai macam DOAJ, jurnal lain-lain. Bapak dan Ibu sekalian, nah karena ini sifatnya keterampilan, tentu harus ada supervisi, tentu harus ada pendampingan, tentu harus ada yang intensif di dalam melatihkan keterampilan kita. Tentu diksi-diksi yang ada, pemilihan kata akademik kita, itu satu sama lain jurnal mempunyai kekhasan masing-masing. Jadi misalkan dengan Scopus, itu mempunyai kekhasan istilah masing-masing. Ada yang preface, ada yang introduction, ada lagi yang, nah itu adalah kekhasan diksi pemilihan kata-kata yang sering digunakan untuk jurnal-jurnal yang akan kita angkat ke dalam diindeks oleh pengindeks internasional. Nah,
Sehingga keterampilan itu juga harus dibiasakan. Keterampilan itu kita bersyukur, alhamdulillah, banyak sudah disiapkan dalam tool-tool. Ya, jadi untuk membuat referensi cukup dengan tidak hanya dengan words, tapi di sana ada Mendeley. Sudah automatically muncul dengan adanya berbagai macam referensi, di mana di situ sudah otomatis akan memunculkan footnote-nya dan lain sebagainya. Demikian juga untuk bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga ada tool untuk translator, grammatically. Kemudian juga untuk bagaimana supaya apakah ini bagian dari kita meniru orang lain, plagiarisme dan lain sebagainya, itu juga ada toolnya. Nah, demikian juga analisis dari sebuah penelitian. Ada tool untuk SPSS. Zaman saya dulu belum ada SPSS, ya. Yang ada adalah statistika manual, perhitungannya mumet juga itu. Sekarang sudah ada tool. Nah, demikian juga tentang publikasi. Publikasi kita sudah punya UJS. Ini karya besarnya Pak Lukman adalah bagaimana UJS, yaitu Open Journal System, ini bisa meng-Indonesia dan tidak semua orang mudah memakai ini kalau tidak ada keterampilan. UJS pun keterampilan. Kalau tidak pernah buka-buka, tidak pernah lihat-lihat, itu juga banyak menu-menu, fitur-fitur yang juga bisa berubah karena ada versi 1, versi 2 dan lain sebagainya. Sekarang versi 4 atau 3. Nah, kebetulan kami atas bantuan Pak Lukman kita bisa bertemu di Bali, yaitu dengan para founder Elsevier, founder dari Scopus, ya, founder dari OJS, Dr. Kelvin, kemudian yang dari Elsevier, yang dari Variat itu termasuk Web of Science. Kita ketemu di sana semuanya, termasuk dari DOAJ. Bahkan saya sudah laksanakan ADRI pertama kali setelah kenal dan dikenalkan dengan OJS, kemudian bagaimana bisa melakukan indeksasi dengan DOAJ. Kita datangkan dari tim dari DOAJ, yaitu dari India, dari Inggris, dan dari Nederland untuk menjadi instruktur di dalam pelatihan indeksasi DOAJ, termasuk artikel-artikel yang pas, sehingga kita punya menjadi ambasador DOAJ di Indonesia. Ada 10 orang dari peserta 25 orang. Itu selama seminggu penuh. Jadi pelatihan ini pun kalau tidak dilakukan, tidak dibuat indeksasi DOAJ dan lain sebagainya, itu juga akan lupa. Nah, jadi mohon ini kepada teman-teman pasca sarjana sudah dimulailah terampil. Artinya kalau namanya terampil itu kan harus berulang-ulang. Tidak bisa sekali langsung bisa. Kecuali akademik itu sekali 2 kali udah dicamkan, kemudian diingat, kemudian dicari solusi, dibuatkan formula, selesai sudah bisa seterusnya. Tapi kalau keterampilan itu agak sulit. Nah, oleh karena itu kita sedang menyusun namanya sistem informasi. Kalau ada open journal system, kita juga akan bikin open publication based on research system. Jadi kita juga akan membuat bahasa Indonesianya adalah SIPintar. SIPintar itu adalah sistem informasi publikasi ilmiah, ya, artikel bereputasi. Jadi apa yang tadi saya sampaikan tadi, mulai dari berbagai macam payung-payung riset di dunia, nasional, di provinsi maupun di perguruan tingginya, itu kita settingkan ke dalam sistem sehingga termasuk dari roadmap-nya mahasiswa. Roadmap mahasiswa, pengalaman-pengalamannya apa saja, kemudian prodinya apa, kemudian nanti di situ juga ada ada rekomendasi dari sistem itu. Ternyata judul Anda yang agak mirip dengan passion Anda, dengan roadmap dan pengalaman Anda adalah judulnya seperti ini. Nah, ini akan kita kembangkan insya Allah dalam waktu paling tidak semester depan itu kita sudah mulai. Sehingga
implementasinya dari program Si Pintar ini nanti adalah calon mahasiswa yang baru masuk saja itu sudah bisa mendeteksi bahwa dia itu passionnya kayak apa, berbasis pengalaman risetnya, berbasis pengalaman sekolahnya, dia punya kelebihan di akademik dan keterampilan bagaimana, dunia yang digelutinya bagaimana, maka judul yang direkomendasikan oleh sistem ini adalah seperti ini. Nah, setelah ada rekomendasi generik, rekomendasi yang agak umum, itu diberikan kepada mahasiswa, maka mahasiswa akan mengikuti perkuliahan. Perkuliahan tentu punya yang namanya tugas-tugas. Bahkan sekarang tiap tugas dari mata kuliah itu minimal masuk ke Sinta. Nah, terakhirnya ke Scopus. Itu ada juga yang pasca sarjana seperti itu. Maka supaya dalam penugasan-penugasan itu tidak juga sana kemari, difokuskan kepada judul dalam penelitiannya itu. Dan itu kami lakukan, saya pribadi melakukan karena saya kesakitan karena waktu S2, tesis 2. Nah, waktu S3, sudah sejak baru masuk, saya sudah minta ke pembimbing, saya butuh pembimbing ini, judul saya ini, dan semua tugas-tugas saya ini. Dan saya akan kualitatif karena saya pelakunya dan lain sebagainya. Alhamdulillah jadi cepat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan. Kita ADRI punya berbagai macam Center of Excellence. Dari Yogyakarta itu bagian dari Center of Excellence dari publikasi ilmiah. Dalam hal ini Wakil Ketua ADRI DI Yogyakarta Bapak Jumintono, yang juga sudah merintis rumah Scopusnya, nanti akan bersama-sama kita. Kemudian yang kedua, Center of Excellence-nya ADRI di Jawa Timur adalah International Conference, yang sekarang barusan kita laksanakan ke-28. Kemudian yang di Jawa Tengah, itu adalah Center of Excellence dari kolaborasi. Riset Kabular, kolaborasi riset, student exchange, visiting professor. Kemudian dari Kalimantan Barat, itu adalah Center of Excellence-nya dari publication. Dan itu adalah oleh-oleh dari Dewa Haji yang pelatihan itu. Dan sekarang sudah banyak sekali dosen-dosen internasional masuk ke sana. Dan yang lain-lain, termasuk Center of Excellence Business. Itu nanti kita arahkan ke DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, itulah yang perlu saya sampaikan dan sukses untuk kita semuanya. Salam ADRI hebat. Salam ADRI hebat. Terima kasih. Allahumma fiq la muhtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes A. Hanifsah Gofur MSI selaku Ketua Program Dr. SKSG Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Assalamualaikum Bapak Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Bapak Hanif untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Pertama, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden ADRI dan sekaligus Rektor UMAHA. Juga tidak lupa saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan juga kepada kawan-kawan di UMAHA, ya, para sivitas akademika dan para partisipan yang hadir dalam kesempatan ini. Special address juga saya sampaikan kepada Bapak Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti, Bapak Insinyur Lukman, yang hadir dalam kesempatan ini. Para hadirin sekalian, saya ingin menyampaikan terima kasih karena memang istilahnya ya,
publish dan submit jurnal itu sangat dibutuhkan. Tidak hanya dibutuhkan bagi mereka yang mau naik jabatan pegawai negeri sipil, dosen, gitu ya. Begitu juga sangat penting juga bagi mereka yang mau guru besar. Nah, tidak hanya mereka saja yang mau guru besar, tapi juga kalau di UI itu pembelajarannya itu dibagi 2 kategori, yaitu kategori program doktor by research dan program doktor by course. Mereka yang by course ini harus ikut kuliah dari minggu ke minggu sampai selesai, gitu ya. Tapi kalau by research ini adalah bukan tidak kuliah, tapi harus ikut seminar-seminar. Ya, seminarnya itu diselenggarakan oleh kami, tapi juga ada tagihan dari seminar itu supaya publikasi jurnal. Ada 3 kali publikasi jurnal untuk program doktor by course, by research, gitu. Yaitu 2 jurnal nasional, 1 jurnal internasional. Begitu juga bagi mereka yang program doktor by course yang harus ikut kuliah, maka dia punya tagihan harus jurnal internasional sekali. Dan itu pun dilakukan sebelum lulus, bukan setelah lulus. Jadi memang menjadi kebutuhan mendasar bagi kami. Mengapa kami perikut, dan terima kasih sekali kepada Adri yang membantu dan memfasilitasi, karena jurnal-jurnal ini tidak bisa dikendalikan sendiri UI, ya, khususnya kami dari SKSK, tidak bisa dikendalikan sendiri oleh mahasiswanya sendiri, gitu. Jadi persoalan jurnal ini bisa menjadi penghambat juga dalam perkuliahan. Ya. Misalnya sudah semuanya disertasi lulus, tapi belum punya publikasi jurnal internasional, itu bisa jadi tidak lulus. Seperti itu. Oleh karena itu kami mahasiswa program doktor kajian strategik dan global sampai hari ini itu sudah punya mahasiswa lebih dari 70 mahasiswa. Dan mereka-mereka itu tidak semuanya dosen, bahkan lebih banyak praktisi. Ya. Ada mantan menteri, ada mantan kapolda, ada yang masih dinas di militer, di kepolisian, ada 3 kapolres malah di kita ini yang masih aktif jadi kapolres. Kapolres Jakarta Selatan, Kapolres Bogor Kota, Kapolres Serang. Nah, semuanya itu tidak akrab dengan urusan submit. Walaupun mungkin dia punya kecerdasan lah untuk bikin makalah, tapi tidak akrab dan tidak terbiasa urusan jurnal dan sebagainya. Mungkin dari segi profesi dia mampu gitu ya, tapi dari segi kebiasaan submit jurnal ini masih belum banyak yang terbiasa. Gitu. Nah, oleh karena itu kami memang berharap dukungan ADRI ini bisa memperkuat ke depannya supaya bisa membantu mahasiswa kami. Mereka sebetulnya banyak yang mengeluh dari mahasiswa kami di UI ini karena yaitu tadi, karena tagihan-tagihan itu tidak bisa dikendalikan oleh UI sendiri, oleh mahasiswa, oleh dosen, tapi mereka itu harus gitu. Oleh karena itu dengan pengawalan ini mudah-mudahan bisa memperlancar studi mahasiswa kami di Universitas Indonesia, khususnya di program doktor SKSK. Mungkin itu yang saya sampaikan, betapa pentingnya dukungan yang seperti ini. Mudah-mudahan kerjasama ini kami terus akan mendukung ya, ADRI untuk mengawal mahasiswa kami. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ADRI. Mudah-mudahan kerjasama ini terus berlanjut membantu mahasiswa-mahasiswa kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hanif yang telah memberikan sambutannya. Baik, untuk acara selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu workshop tip dan triks submit artikel ke jurnal internasional bereputasi. Dengan pembicara yang pertama yaitu Bapak Dr. Lukman STM dari Direktur Kelembagaan Kemendikbudristek Republik Indonesia. Baik Bapak Ibu, para hadirin, saya sapa dulu Bapak Dr. Lukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bapak Dr. Waalaikumsalam. Lukman. Suara saya sudah terdengar? Alhamdulillah sudah terdengar Bapak Lukman. Baik, sebelum kita akan mulai acara sesi workshop ini, izinkan kami membacakan CV dari Bapak Dr. Lukman STM Hum. Beliau adalah Direktur Kelembagaan Dirjen Dikti-Ristek Kemendikbudristek. Kemudian beliau juga sebagai Sekretaris LL Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah. Kemudian beliau juga pakar publikasi Jurnal Kemendikbudristek atau BRIN pada tahun 2020 hingga sekarang. Kemudian beliau juga sebagai Kepala Subdirektorat Fasilitasi Jurnal Ilmiah Kemendikbudristek BRIN tahun 2018 hingga tahun 2020. Beliau juga sebagai dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Beliau juga sebagai peneliti Ilmu Informasi, Pusat Penelitian Informatika LIPI tahun 2015 hingga tahun 2018. Beliau juga sebagai peneliti dokumentasi dan informasi PDII LIPI tahun 2011 hingga tahun 2015. Dan beliau juga sebagai Kasubdit Bidang Pangkalan Data PDII LIPI tahun 2008 hingga 2011. Alhamdulillah Bapak Dr. Lukman bisa menyempatkan dengan segala kesibukan beliau pada acara pagi hari ini. Mohon izin untuk Bapak Lukman bisa menyampaikan paparan materinya kurang lebih 20 menit ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Yang kami hormati Pak Rektor UMAHA, Pak Fatoni Rodi, salam sehat Pak Rektor. Yang kami hormati Pak Hanif Sagafur, salam sehat Pak Hanif. Bapak Ibu semua, baik mahasiswa ataupun juga dari dosen yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semua di pagi hari ini. Ini luar biasa, di kesempatan hari Sabtu ada hampir 250 bergabung di acara pagi hari ini. Saya izin share sedikit terkait dengan bagaimana strategi atau tadi tips trik untuk manajemen publikasi internasional. Tapi bahasanya saya sederhanakan, bukan strategi dan trik, tapi manajemen publikasi internasional bereputasi supaya bisa menjadi lebih global. Bapak Ibu, sebelum ke materi, saya izin akan memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu, sekaligus juga mengenalkan juga, sekaligus juga memantau kinerja kita semua di Indonesia. Nah ini bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan Sinta, ataupun juga malah sudah lupa, saya ingatkan kembali, Sinta saat ini sudah mulai ada dengan Sinta versi 3 Bapak Ibu ya, di alamat sinta3kemdikbud.go.id. Nah di sini Bapak Ibu yang sudah punya akun silakan login, akan banyak powerful yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam Sinta 3 ini. Saya hanya ingin menunjukkan beberapa hal terkait dengan Sinta 3 yang ada saat ini. Ini yang pertama, kita bisa melihat benchmark kita terkait dengan publikasi internasional. Kalau Bapak Ibu lihat di sini Indonesia, Bapak Ibu, dulu Indonesia terpuruk di bawah
Vietnam, di bawah Thailand, kemudian Singapura. Nah, sekarang Indonesia jauh drastis Bapak Ibu. Indonesia menyaingi, Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Ini Indonesia peringkat pertama, kemudian yang kedua Singapura pun juga Singapura, kemudian Thailand dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kita sudah leading jauh di negara Asia, bukan hanya dari sisi kuantitas, tapi juga sudah ke kualitas. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau dilihat di sini, nanti Bapak Ibu kalau masuk ke Sinta 3, nanti bisa dilihat contohnya apa? Berdasarkan peta yang ada saat ini, Bapak Ibu bisa lihat di sini publikasi internasional kita berdasarkan provinsi-provinsi mana yang paling tinggi. Ini kalau di sini Surabaya menduduki provinsi yang kedua Bapak Ibu setelah tadi di Jawa Barat, kemudian yang kedua di Jawa Timur. Ini kita bisa lihat dari masing-masing provinsi, termasuk juga kuartilnya Bapak Ibu. Kita bisa melihat kinerja dari publikasi yang ada di Indonesia ini. Sehingga saya bisa katakan bahwa publikasi Indonesia saat ini sudah bangkit luar biasa, Bapak Ibu, sudah di negara ASEAN, sudah bangkit luar biasa. Kemudian antar institusi pun juga Bapak Ibu nanti bisa melihat di Sinta 3 ini sudah lumayan, tadi Bapak Ibu lumayan betul-betul kualitasnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini dari sisi kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4, Bapak Ibu bisa lihat prestasinya meningkat. Bukan hanya di proceeding Bapak Ibu. Ini kalau dilihat dari yang hijau-hijau ini, semakin bulatannya besar berarti kontribusinya juga semakin tinggi. Ini nanti Bapak Ibu bisa melihat. Nah, izin saya pun juga ingin memberikan highlight sedikit juga karena di sini ada Umaha. Nah, Umaha saya ingin berikan intip Bapak Ibu kinerja Umaha. Ini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana Universitas Ma'arif Hasyim ini prestasinya ini meningkat terus Bapak Ibu, dan ini dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020 di sini Bapak Ibu bisa lihat jadi publikasinya terus meningkat. Cuman tinggal ini 2021 masih ada waktu karena memang belum semuanya bisa dilihat di Scopus. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat kurva dari setiap perguruan tinggi, termasuk juga yang memang penulisnya, siapa yang berprestasi dan yang lainnya. Sekarang bisa terlihat komprehensif yang ada di dalam Sinta 3 saat ini. Jadi ini Bapak Ibu silakan, saya ingin mengenalkan kembali yang sudah mulai lupa terkait dengan bahwa kita punya Sinta bisa melihat kinerja publikasi termasuk juga dampaknya di dalamnya. Nah, Bapak Ibu izin saya hari ini langsung praktikal saja akan melihat seperti apa sih yang namanya publikasi internasional bereputasi di jurnal juga. Saya mengambil sampel 2 Bapak Ibu sebelum nanti kita berbicara kepada teoretikal atau konseptualnya. Saya mengambil 2 sampel artikel jurnal tadi karena saya lihat yang ada di Zoom ini saja. Saya izin mengambil satu yang punyanya Pak Gafur ya Pak ya. Mohon maaf, saya izin salah satu artikel yang punya Pak Gafur, mohon izin ya Pak Gafur ya. Ya, ini silakan. Pak Hanif Saha ini punya salah satu jurnal di Journal of Social Studies Education Research, betul ya ini punya Pak Gafur ya Pak ya. Nah, ini mohon izin saya mengambil yang punya Pak Gafur 1. Kemudian saya juga izin mengambil dari salah satu dosen di oke, saya stop share. Jadi mohon izin saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu ada dua artikel jurnal. Itu yang pertama punyanya Pak Hanif Sagafur. Ini perspektif dari ilmu sosial ya Pak Hanif ya. Nah, jadi Bapak Ibu lihat di sini. Kemudian satu lagi jurnal dari yang ditulis oleh teman kita Doni Arif dari Umaha. Nah, ini 2 perspektif yang berbeda tapi di jurnal internasional bereputasi. Jadi saya ingin tunjukkan langsung saja kepada Bapak Ibu seperti apa sih artikel di jurnal internasional yang bereputasi Bapak Ibu. Nah, ini yang saya ingin tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ini salah satu contoh yang di Doni Arif ini. Kita lihat Bapak Ibu, pelan-pelan saya akan screening jurnal yang ini sampai ke bawah. Bapak Ibu bisa bandingkan. Nanti kalau Bapak Ibu lihat artikel jurnal yang bereputasi dan tidak bereputasi seperti apa sih? Nah, Bapak Ibu pelan-pelan saja ke bawah ya. Ini pelan-pelan ke bawah. Nah, kita lihat apa sih yang membedakan artikel jurnal ini dengan yang lainnya, kemudian dia bereputasi atau tidak ya. Ini 2 perspektif yang berbeda antara tulisannya Pak Doni dengan tulisannya Pak Gafur ya. Kita lihat di sini, kita lihat sampai ke bawah, kita cermati seperti apa sih dan apa yang membedakannya. Nah, ini kita lihat ke bawah Bapak Ibu. Oke. Nah, ini ke bawah, saya percepat sedikit. Terus sampai ke bawah. Nah, sampai ke bawah. Bapak Ibu perhatikan saja ini dulu. Nah, nanti kita akan diskusikan. Apa sih bedanya? Nah, ini Bapak Ibu akan mulai terlihat. Nanti supaya kita sama-sama bisa membuka mata seperti apa sih artikel internasional bereputasi. Nah, ini perspektif dari ilmu sains Bapak Ibu ya. Nah, ini satu lagi. Ini kalau Pak Doni ini teknik
industri. Satu lagi karena Pak Hanif ini sosial ya, ini saya contohkan satu, jadi dua perspektif, satu sosial, satu dari sisi teknik industri. Bapak Ibu lihat dari atas sampai ke bawah ya, ini substansinya saya tidak paham, tapi saya akan melihat dari aspek secara umum saja Bapak Ibu. Kita lihat ke bawah, dua perspektif yang berbeda. Nah, nanti saya akan ambil apa beda dan apa samanya dari dua artikel yang saya sajikan di sini Bapak Ibu. Oke, kita lihat di sini. Di datanya. Ya, ini saya pasti akan memantau semua. Makanya tadi ini karena saya diminta dadakan, saya tidak ke teori, saya langsung ke praktek ya. Oke, langsung ke praktek saja seperti apa sih salah satu artikelnya. Nah, nanti baru saya cerita ke konseptualnya seperti apa untuk publikasi internasional bereputasi Bapak Ibu. Oke, sampai terus ke bawah. Kita lihat seperti apa. Oke, Bapak Ibu perhatikan juga yang bawah. Nah, ini Bapak Ibu bisa perhatikan seperti ini. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Itu saya menyampaikan kepada Bapak Ibu ada dua perspektif artikel, satu di bidang tadi teknik yang atau sains, satu di bidang sosial. Ada beda, ada sama. Apa yang membedakan? Nah, Bapak Ibu, ciri artikel ke internasional bereputasi yang saya tunjukkan adalah yang pertama enak dilihat dulu Bapak Ibu ya. Enak dilihat dan enak dibaca Bapak Ibu ya. Yang pertama, kata kuncinya enak dilihat dan enak dibaca. Kalau di artikel ini sudah amburadul, ini berarti manajemen jurnalnya ini bermasalah. Kemudian apalagi nanti kita baru berbicara kepada isinya. Nah, nanti ada dua filosofi Bapak Ibu yang di jurnal internasional bereputasi. Ada yang disebut dengan enak dilihat, ada yang disebut dengan enak dibaca. Apa sih yang dimaksud dengan enak dilihat? Apa sih yang dimaksud dengan enak dibaca? Saya sekarang baru kembali ke teorinya. Nanti detailnya Bapak Ibu karena waktu saya juga terbatas, itu Bapak Ibu PPT saya sudah serahkan kepada panitia. Saya akan langsung masuk kepada konseptual yang disebut dengan enak dilihat dan enak dibaca Bapak Ibu. Nah, ini yang nanti saya akan langsung tunjukkan ke Bapak Ibu semua. Nah, ini saja Bapak Ibu, saya hanya akan menyampaikan satu slide saja. Apa yang disebut dengan enak dilihat, apa yang disebut dengan enak dibaca ya Bapak Ibu ya. Ini saya takutnya tidak terlihat. Sekali lagi. Sudah terlihat ya Mbak moderatornya sudah terlihat ya? Ada good editorial management ya? Sudah Sudah bisa, ya? Oke, baik, makasih. Jadi rahasianya ini saja Bapak Ibu, satu slide yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, enak dilihat dan enak dibaca. Yang disebut dengan enak dilihat adalah yang disebut dengan copy editing. Nah, copy editing itu adalah terkait dengan layout dan tata letak. Nah, ini ada hal yang tadi disampaikan sudah disinggung oleh Pak Rektor. Yang pertama, yang enak dilihat itu copy editing. Dilihatnya dari mana? Dari grammarnya. Tata bahasa Inggrisnya kacau atau tidak sih? Nah, nanti saya akan sampaikan. Ada toolsnya, ada yang disebut dengan Grammarly dan yang lainnya. Kemudian formattingnya. Formattingnya ada yang disebut dengan tata letak huruf Times New Roman, Caribe, cara membuat tabel, cara membuat gambar, cara membuat daftar pustaka. Daftar pustaka pun Bapak Ibu referensi ada 7.000 lebih Bapak Ibu stylenya. Nah, Bapak Ibu itu tidak boleh mencampur adukan. Nah, oleh karena itu kemudian juga ada technical akurasinya, ada style akurasinya. Ini yang disebut dengan copy editing Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu kalau dilihat ada yang disebut dengan kapan diterima, kapan direview, kapan diterbitkan. Itu adalah berbagai macam tadi manajemen yang disebut dengan enak dilihat juga Bapak Ibu. Ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Nah, untuk bisa enak dilihat ini ada yang disebut dengan petunjuk penulisan atau yang disebut dengan author guideline. Nah, Bapak Ibu, setiap penerbitan jurnal punya pedoman yang berbeda terkait dengan apa? Petunjuk penulisan atau author guideline atau guide for author. Ada yang dibagi 2 kolom, ada yang lurus. Itu punya kewenangan. Jadi jangan sampai menyalahkan antara ini salah, ini yang benar, ini tidak. Yang penting adalah betul-betul mengikuti yang disebut dengan petunjuk penulisan, baik dibagi 2 ataupun juga lurus. Kemudian ada yang berikutnya, ada yang disebut dengan enak dibaca. Nah, setiap artikel jurnal di internasional bereputasi harus memenuhi unsur 4 hal Bapak Ibu. State of the art. Apa yang dimaksud dengan state of the art? Perkembangan penelitian-penelitian dari penelitian sebelumnya sampai penelitian yang terkini. Nah, Bapak Ibu bandingkan tadi antara tulisannya Pak Doni dengan tulisannya Pak Gafur,
Apa kelebihan kedua-duanya? Kelebihan kedua-duanya ada di dalam referensi. Tidak mungkin referensi di jurnal internasional bereputasi Bapak Ibu hanya 5, hanya 6, hanya 10. Bapak Ibu tadi saya sudah menghitung, referensinya Pak Gapur itu lebih dari 20. Referensinya Pak Doni lebih dari 30 Bapak Ibu. Nah, berarti Bapak Ibu adalah yang kunci yang pertama adalah harus IKRO. Nah, IKRO adalah apa? Membandingkan penelitian sebelumnya sampai kepada penelitian terakhir. Itulah yang disebut dengan state of the art. Nah, kemudian yang berikutnya dari yang disebut dengan enak dibaca, metodenya. Metode yang digunakan itu adalah apa? Nah, metode itu dibandingkan metode yang memang paling sesuai, sehingga kenapa kita harus memberikan metode itu atau menggunakan metode itu. Nah, itu adalah yang disebut dengan enak dibaca, yang disebut dengan kalau bahasa istilah kerennya substantive editing lah gitu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah finding. Nah, finding itu apa sih temuan-temuan yang ada di dalam hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, inilah yang membedakan dengan yang lainnya. Dan yang paling betul-betul Bapak Ibu harus tekankan di artikel internasional bereputasi adalah impact-nya, dampaknya. Kalau tulisan Bapak Ibu hanya dampaknya di UMAHA, hanya dampaknya di Jawa Timur, wah itu jangan diangkat ke publikasi internasional bereputasi Bapak Ibu. Itu jelas akan di mana. Dampaknya itu seperti apa sih? Boleh penelitian Bapak Ibu di Jawa Timur, boleh di UMAHA, tapi jangan berdampak menyelesaikan masalahnya di UMAHA atau masalahnya di Jawa Timur, tapi masalah secara global. Nah, oleh karena inilah yang harus Bapak Ibu pegang dulu secara konseptual, bahwa artikel di jurnal internasional bereputasi yang baik adalah yang bisa menampilkan tata letak baik yang disebut dengan copy editing atau enak dilihat, dan yang disebut dengan substantive editing itu adalah enak dibaca. State of the art-nya jelas nggak? Ini yang disebut dengan IKRO. Kita harus membaca ke yang sebelumnya. Kemudian metode yang digunakannya itu sudah jelas atau tidak. Kemudian finding-nya seperti apa, yang terakhirnya adalah impact. Nah, inilah Bapak Ibu kunci konseptual ketika Bapak Ibu akan menyusun atau membuat artikel ilmiah. Nah, bagaimana tips dan strateginya? Ini adalah slide yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu satu slide saja. Nah, manajemen publikasi ilmiah yang Bapak Ibu harus siapkan, cuma satu slide ini Bapak Ibu. Kalau konseptual artikelnya yang tadi saya sampaikan, berarti menyiapkan naskah manuskripnya. Nah, sekarang bagaimana strateginya supaya Bapak Ibu betul-betul sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Yang pertama, ketika Bapak Ibu jadi menulis, itu baru yang disebut dengan manuskrip Bapak Ibu. Nah, dari manuskrip ini Bapak Ibu harus mencari tempat publikasi yang tepat. Kemana? Kalau ada yang disebut dengan jurnal nasional, itu tentunya mencarinya di Garuda. Nasional Traktasi mencarinya di Sinta. Kemudian internasional mencarinya di DOAJ. Nah, kalau internasional bereputasi, kalau Bapak Ibu cerita hanya internasional bereputasi, carinya di database yang namanya Simago. Nah, Simago ini nanti Bapak Ibu harus cermati. Di bidang Bapak Ibu ada berapa sih jurnalnya? Nah, kemudian Bapak Ibu ada yang disebut dengan open access. Nah, open access itu adalah apa? Yang terbuka, Bapak Ibu bisa mengakses artikel-artikel yang memang yang biasanya harusnya berbayar. Nah, ini yang disebut dengan Bapak Ibu harus jeli dulu mencari tempat publikasi. Hati-hati jangan terjebak ke jurnal predator atau jurnal abal-abal. Yang kedua adalah Bapak Ibu setelah Bapak Ibu tahu kemana mencari tempat untuk publikasi, Bapak Ibu lihat jurnalnya, kemudian Bapak Ibu yakinkan. Ketika Bapak Ibu sudah yakin, Bapak Ibu harus mencari di setiap jurnal itu adalah apa? Petunjuk penulisan atau yang disebut dengan author guideline atau guide for author. Bapak Ibu jangan bingung, di setiap jurnal itu berbeda istilah-istilahnya. Kalau Indonesianya tadi petunjuk penulisan, ada yang menggunakan author guideline atau guide for author. Nah, itu adalah yang sama. Nah, istilah yang sama merujuk kepada tata letak yang Bapak Ibu harus ikuti atau tata tulis. Formatnya seperti apa, dibagi dua atau lurus, hurufnya Times New Roman atau Calibri, kemudian cara membuat tabel, cara membuat gambar, resolusinya seperti apa. Nah, inilah yang disebut dengan petunjuk penulisan. Biasanya jurnal yang baik itu ada yang disebut dengan template. Template itu ada yang menggunakan Word, ada yang menggunakan LaTeX, itu silahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus mencermati yang disebut dengan petunjuk penulisan atau selingkungnya. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu jangan lupa IKRO. Kalau Bapak Ibu tadi bandingkan tulisannya Pak Gafur dengan tulisannya Pak Doni, kekuatannya cuma dari IKRO. Berarti Bapak Ibu harus menelusuri referensi-referensi penelitian-penelitian yang Bapak Ibu akan geluti dari mulai yang terlama sampai yang terbaru. Nah, inilah yang Bapak Ibu harus betul-betul siapkan. Di mana? Nah, Bapak Ibu jangan sampai Bapak Ibu patah arang, oh ini berbayar $14, $20, $30. Tidak, banyak yang gratis. Bapak Ibu bisa mencari di Garuda untuk yang nasional. Kemudian internasional bereputasi, Bapak Ibu lihat di DOAJ. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat cek di Dimension. Bapak Ibu cek di Open Knowledge.
Jangan berharap Bapak Ibu bisa diterima di publikasi internasional berputasi kalau referensinya hanya 5 Bapak Ibu. Bapak Ibu telusuri referensinya banyak sekali. Nah, ini tolong betul-betul Bapak Ibu tekankan. Tadi Bapak Ibu saya highlight 2 artikel itu Bapak Ibu bedakan. Referensinya lebih dari 20 ya Bapak Ibu, ini yang berikutnya. Kemudian setelah memperoleh referensi, Bapak Ibu ada cara menulis referensi itu digunakan dengan baik dan benar. Nah, Bapak Ibu ada referensi itu, ada yang menggunakan Harvard, ada yang menggunakan gayanya itu banyak Bapak Ibu, ada yang menggunakan APA, ada yang menggunakan Turabian, ada yang menggunakan Chicago, Vancouver, dan yang lain-lainnya. Kalau Bapak Ibu pelajari, ada titik koma, ada tahun, ada publish, ada itu rumit sekali Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu pergunakanlah yang disebut dengan Mendeley, Zotero, Enot, dan Citavi Bapak Ibu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu punya bahan untuk menulis, punya petunjuk untuk penulisan, kemudian punya toolsnya Mendeley, berikutnya adalah Bapak Ibu perhatikan kaidah-kaidah substansi di setiap jurnal. Jangan menulis dulu Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus lihat sistematikanya. Apa yang harus saya tuliskan di dalam judul? Berapa panjang kalimatnya? Judul harus mencerminkan apa? Apakah harus menjawab tujuan atau pertanyaan? Nah, inilah yang Bapak Ibu harus siapkan di dalam abstrak, di dalam judul, kemudian pendahuluan. Pendahuluan itu tadi harus sekurangnya berisi sebut dengan state of the art, perkembangan penelitian terdahulu sampai kepada penelitian Bapak Ibu dan mendapatkan gap analisisnya seperti apa sih? Itu yang Bapak Ibu harus tulis di dalam pendahuluan. Metodenya sudah pas atau tidak sih? Pembahasannya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dan sarannya seperti apa kalau memang dituliskan di sini. Ada yang setiap artikel jurnal itu atau di setiap jurnal mewajibkan harus ada saran, ada yang tidak. Ada yang tapi yang sekarang wajib itu adalah yang disebut dengan acknowledgement, ucapan terima kasih kalau memang ada pendanaannya. Ini yang harus ada di dalam kaidah. Kemudian Bapak Ibu setelah Bapak Ibu cek semua naskahnya, jangan lupa gunakan yang disebut dengan tool menggunakan Grammarly Bapak Ibu. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mengecek. Ini karena waktunya terbatas, kalau waktunya banyak saya bisa nanti akan mendemokan seperti apa sih penggunaan Grammarly ini. Kemudian Bapak Ibu setelah ada Grammarly, ceklah menggunakan yang namanya Authenticate atau Turnitin atau Plexscan. Bapak Ibu yakinkan bahwa tulisan yang Bapak Ibu tulis tidak ada lagi pengulangan, apalagi mengambil dari kata-kata orang, nah atau memang dari tulisan-tulisan orang. Ini pastikan kalau Bapak Ibu mengambil itu ada di dalam kutipan dan daftar pustaka dan telah diparafrasekan. Nah, setelah jadi inilah baru yang disebut dengan manuskrip Bapak Ibu. Nah, ini masih panjang perjalanannya. Dari manuskrip ini Bapak Ibu ada proses review dan editing. Kunci dari yang disebut dengan jurnal ilmiah adanya proses review. Kalau tidak ada proses review, itu bukan disebut dengan jurnal ilmiah Bapak Ibu, tapi kumpulan artikel yang dibukukan. Kalau hanya tata sunting atau tata letak tadi itu baru hanya mekanisme penerbitannya. Tapi proses review lah di sini yang memakan waktu yang lama Bapak Ibu. Nah, inilah yang disebut dengan substansi review itu ada di atau jurnal ini adalah tadi di proses reviewnya. Baru setelah proses selesai, itulah yang dipublish, itulah yang disebut dengan artikel. Nah, ini yang Bapak Ibu harus terus-terus setelah Bapak Ibu terbitkan, bukan berhenti di situ, Bapak Ibu promosikan sehingga Bapak Ibu bisa memperoleh yang disebut dengan dampak ilmiah yang Bapak Ibu lihatnya dari mana? Dari kutipan-kutipannya. Nah, bisa dicek di Google Scholar, di Scopus, di Sinta dan yang lainnya terkait dengan kutipan-kutipan yang Bapak Ibu sudah siapkan. Nah, inilah Bapak Ibu dua hal yang Bapak Ibu harus betul-betul siapkan ketika Bapak Ibu akan publikasi internasional. Nah, di dalam pemaparan saya Bapak Ibu detailnya saya sampaikan. Nah, ini contohnya referensi-referensi. Jadi Bapak Ibu jangan berharap bisa masuk ke publikasi internasional berputasi ketika tidak mengenal tools. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan apa saja sih toolsnya. Nanti Bapak Ibu kalau bingung, tools apa nih? Apa sih ProQuest? Apa sih Science Direct? Apa sih Spangerling? Kalau Bapak Ibu tidak mengenal ini, jangan berharap bisa publikasi internasional berputasi. Itu yang berbayar. Ada juga yang gratis. Ada juga paten. Nah, kemudian Bapak Ibu ada yang disebut dengan manajemen referensi tadi sudah sampaikan. Kemudian pengecekan kemiripan naskah. Nah, ini adalah tools-tools yang Bapak Ibu bisa pergunakan Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu ketika akan publikasi, tolong KTP internasionalnya Bapak Ibu siapkan. Ada ORCID, ada juga Pablon. Nah, ini tempat publikasi yang tadi sampaikan Bapak Ibu harus mencari. Nah, ini yang betul-betul Bapak Ibu harus cermati Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu ya, saya hanya meng-highlight tidak praktek. Ini kalau Bapak Ibu mencari jurnal ilmu sosial politik di Simago, ini ada subjeknya, kemudian Bapak Ibu lihat bidangnya. Bapak Ibu kalau memulai menulis, jangan mencari yang di Q1.
Bapak Ibu bisa mulai dari yang Q4 dulu. Itu yang dari, karena apa? Q1 jelas itu kualitasnya lebih tinggi, jelas itu akan lebih sulit daripada yang Q4 yang baru memang muncul Bapak Ibu. Ini di jurnal Simago. Ini ada tahapan-tahapannya, nanti Bapak Ibu bisa cermati. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat kinerja dari masing-masing jurnal yang ada berdasarkan yang ada di Simago. Jadi Bapak Ibu ini yang harus jadi pegangan buat Bapak Ibu adalah publikasi yang ada di Simago. Nah ini contoh salah satu jurnal internasional bereputasi, di contohnya jurnal politik, nama jurnalnya The Journal of Politics. Bapak Ibu cek editorial boardnya, jangan sampai Bapak Ibu terjebak ke jurnal predator atau jurnal abal-abal. Kemudian Bapak Ibu cek yang namanya instruction to author, ada guide for author. Nah ini istilahnya bisa berbeda-beda. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengambil contoh beberapa artikel yang ditulis ke jurnal ini. Bapak Ibu bandingkan 2 atau 3 artikel di dalam jurnal ini supaya apa? Supaya yakin, oh saya bisa nggak masuk ke jurnal ini. Ini yang Bapak Ibu harus siapkan Bapak Ibu. Nah ini contoh struktur dari salah satu artikel Bapak Ibu di suatu jurnal. Bapak Ibu bisa cek seperti apa cara membuat gambar, cara membuat tabel, cara membuat reference, kemudian juga ukuran huruf dan yang lain itu di setiap jurnal berbeda Bapak Ibu. Nah ini contoh lain lagi di jurnal politik, Bapak Ibu bisa lihat parameternya, ada juga yang disebut dengan indexing dan metrik yang menunjukkan bahwa reputasi jurnal itu sejauh mana sih. Yang diakui 2 itu adalah Scopus dan Web of Science. Nah ini sama Bapak Ibu ya, hanya saya berikan contoh di jurnal yang lainnya. Ini salah satu contoh artikel. Nah ini mutu penyuntingan gaya dan format yang lain Bapak Ibu ya. Ini ada cara membuat tabel, ada kaidahnya, ada yang dikurungin, ada yang tidak dikurungin. Nah ini Bapak Ibu harus perhatikan. Resolusi gambar pun juga Bapak Ibu harus perhatikan. Ini referensi yang lain ya, cara menulis yang lain Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu harus mempelajari alur pengelolaan jurnal itu tadi. Seperti apa sih mekanismenya? Panjang ya panjang. Bisa beberapa bulan iya. Disinilah butuh kesabaran Bapak Ibu. Antara komunikasi reviewer, antara editor, antara penulis ini yang harus Bapak Ibu betul-betul siapkan. Nah ini sama Bapak Ibu yang berikutnya. Ini saya sudah sampaikan. Nah ini juga contoh-contoh saja Bapak Ibu yang disebut dengan copy editing. Cara membuat persamaan rumus itu Bapak Ibu juga harus perhatikan. Tidak asal menyusun rumusnya, mengambil sumber juga dari mana. Nah ini yang Bapak Ibu harus perhatikan. Nah ini seterusnya sama yang tadi sudah sampaikan. Nah terakhir Bapak Ibu di dalam penyampaian materi ini tolong hati-hati yang disebut dengan jurnal predator atau abal-abal. Banyak sekali tipuan-tipuan Bapak Ibu seolah-olah jurnal ini terindeks Scopus, terindeks Simago, tapi ciri-cirinya gampang saja Bapak Ibu. Enak dibaca dan enak dilihat. Ada nggak editornya? Sudah terindeks Scopus, dicek juga ke Scopusnya atau di Simagonya. Ada atau tidak? Itu saja yang Bapak Ibu harus betul-betul cermati Bapak Ibu. Ini di slide saya, Bapak Ibu bisa cek langkah-langkahnya. Nah ini kemudian jurnal predator dulu ada yang disebut dengan Jeffrey Bellis. Nah sekarang sudah tidak ada. Bapak Ibu harus betul-betul mencermati di setiap jurnal Bapak Ibu. Nah ini yang dibatalkan oleh Scopus karena jurnal masuk ke dalam predator. Nah terakhir Bapak Ibu saya mengingatkan etika publikasi. Tolong Bapak Ibu ada 5 hal yang Bapak Ibu harus perhatikan. Ada pabrikasi, pengulangan-pengulangan, kemudian ada falsifikasi, ada yang disebut dengan plagiat Bapak Ibu, kemudian ada kepengarangan tidak sah. Ini tolong hati-hati Bapak Ibu mendompleng nama tanpa ada kontribusinya. Kemudian ada juga konflik kepentingan. Ini yang Bapak Ibu menuliskan karena tadi suruhan tapi tidak sesuai dengan hasilnya. Dan yang paling banyak terjadi adalah pengajuan jamak. Tolong Bapak Ibu ketika mengirimkan ke jurnal, kalau belum ditolak oleh salah satu jurnal, jangan dikirimkan ke jurnal yang lainnya. Nah, ini banyak terjadi. Satu tulisan diterbitkan di 4 atau 5 jurnal yang lainnya. Ini saya ingatkan lagi, jangan sampai ada yang disebut dengan pengajuan jamak Bapak Ibu ya. Ini yang banyak terjadi di Indonesia. Calo banyak Bapak Ibu bergentayangan. Hati-hati jangan sampai Bapak Ibu terjebak kepada calo-calo yang menawarkan dengan sejumlah biaya dan kemudahan, tapi setelah terbit nanti masuk ke jurnal predator dan abal-abal. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait bagaimana strategi Bapak Ibu bisa diterbitkan di jurnal internasional bereputasi. Sekali lagi mohon kehati-hatiannya, mohon menjaga etika dalam melaksanakan publikasi ilmiah bereputasi. Itu saja kurang lebih. Wah, terundang saya ini Bapak. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Lukman. Mohon izin Bapak Lukman masih ada waktu untuk sesi pertanyaan. Mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan dari peserta. Satu sesi saja Mbak ya. Paling hanya 5-10 menit ya. Kebetulan saya ada yang lainnya.
Baik, terima kasih Bapak Lukman. Sepertinya sudah ada yang raise hand. Ada Ibu Irawati Ingrisa. Assalamualaikum Ibu Irawati. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kami Ya, persilahkan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Bapak Dr. Lukman secara langsung. Iya, terima kasih Bu. Sangat menarik sekali paparan dari Pak Lukman. Alhamdulillah kami dari Gorontalo Bu, UNG, itu beberapa teman itu menjaring kerjasama untuk bisa mempublish jurnal. Kebetulan kami pernah mengadakan juga webinar tentang cara menuliskan, mencari referensi, dan sehingga jurnal itu bisa, artikel itu bisa siap untuk disubmit. Nah, ada satu pengalaman saya Bu, jadi terkait dengan masa menunggu. Jadi jurnal ataupun artikel yang saya kirimkan itu sudah sekitar 5-6 bulan begitu. Saya kirim, tapi tidak ada tanggapan, belum ada respon dari jurnal. Jadi saya berpikir karena template yang diberikan ke kami itu dari referensi, kedalaman cara penulisan, sebagaimana paparan Pak Lukman tadi, itu kami sudah ikuti. Jadi referensi waktu itu yang digunakan bersyarat, jadi minimal 50 referensi jurnal internasional, ada DOI, kemudian update 3 tahun terakhir. Cara penulisan dan format jurnalnya juga sudah diikuti dengan baik. Tetapi setelah 5-6 bulan tidak ada tanggapan, dikonfirmasi kembali tetap tidak ada respon dari jurnal. Nah, kira-kira seperti apa tanggapan Pak Lukman ya, ataupun trik-trik yang bisa diberikan ke kami, sehingga bisa artikel kami itu bisa kami selamatkan, apakah diperbaiki kembali atau kami submit ke tempat lain atau bagaimana? Mohon petunjuknya, Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan Ibu. Monggo Pak Lukman bisa ditanggapi. Terima kasih Bu Irawati. Nah, ini juga banyak terjadi Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu cermati, jangan sampai terlalu lama. Nah, setiap jurnal yang baik itu punya pedoman atau SOP-nya. Rata-rata tidak lebih dari 3 bulan ya. Harusnya jurnal itu juga by system kalau dia menggunakan OJS. Ketika di submit itu ada ucapan terima kasih bahwa artikel sudah diterima, tapi baru bukan diterima untuk diterbitkan, diterima untuk proses di pemeriksaan naskah yang disebut dengan copy editing. Nah, itu akan dicek sesuai nggak dengan petunjuk penulisan dan yang lainnya. Nanti akan diberitahukan kembali. Kalau memang tidak sesuai dikembalikan supaya dicek dulu tata letak. Itu belum direview. Setelah nanti jurnal itu selesai dicek tata letak dan yang lainnya kemiripannya, kemudian diserahkan kepada review. Itu pun juga semuanya ada proses komunikasi Bu Irawati. Kalau yang seperti itu Ibu lebih baik tarik. Tapi kalau menarik, Bapak Ibu harus kirimkan surat ke editor, letter to editor, bahwa karena kelamaan dan yang lainnya saya ingin menarik tulisan tersebut. Supaya apa? Supaya di belakang hari tidak terjadi ketika ada yang satu diterbitkan, kemudian terbitan yang lain, nah itu akan menjadi masalah. Nah, Bapak Ibu, ini ada salah satu trik yang saya sampaikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong gunakan yang disebut dengan Journal Finder Bapak Ibu. Ya ini. Nah, Journal Finder ini ketika Bapak Ibu masukkan judul naskah Bapak Ibu atau manuskrip dan masukkan abstrak, nanti akan keluar di Journal Finder ini adalah referensi jurnal mana yang ada ini yang baik-baik. Nah, di referensi di jurnal mana yang akan Bapak Ibu tuju, termasuk waktu prosesnya berapa lama, termasuk biayanya pun juga berapa lama Bapak Ibu. Nah, ini supaya ada kepastian. Banyak ini salah satunya Journal Finder di Elsevier, ada Journal Finder di Springer dan yang lain-lainnya. Sehingga Bapak Ibu tahu, oh kalau di jurnal ini berapa lama sih waktunya, biayanya seperti apa. Nah, ini tolong dilihat di sini. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bu Irawati itu adalah tadi tarik aja Bu segera daripada kepastian kalau 6 bulan nggak diapa-apain udah kelamaan banget Bu. Ibu wasting time. Nah, jurnal yang baik ini tidak akan seperti itu. Ketika masuk Bapak Ibu klik saja enter, Bapak Ibu udah langsung dapat jawaban meskipun yang jawab itu mesin. Ya, nah nanti akan menunggu berapa lama nanti pasti ada tahapan-tahapannya. Jadi sebaiknya Ibu tarik, tapi tolong Ibu sampaikan letter to editornya melalui email yang ada di dalam jurnal tersebut. Itu yang saya ingin pastikan. Seperti itu Bu Irawati ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Lukman atas jawabannya. Untuk selanjutnya masih ada satu Bapak, mungkin ini yang terakhir pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, yaitu dari Bapak Samrizal. Assalamualaikum Bapak Samrizal.
Oke, kami persilahkan Bapak Samrizal untuk memberikan pertanyaan secara langsung kepada Bapak Lukman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya aktifkan kamera karena ada kegiatan juga ini. Ya, tadi beberapa hal menarik yang telah disampaikan oleh Pak Lukman selaku Direktur Kelembagaan. Tapi hampir setiap persoalan, hampir setiap masalah dihadapi oleh setiap dosen bahkan mahasiswa seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi kan, Ibu Irawati. Tapi ini selaku dari kelembagaan mungkin semacam saran aja nih kan, Dikti mungkin bisa mengeluarkan jurnal-jurnal predator setiap tahunnya mungkin atau setiap berapa bulan supaya jadi bahan ke dosen-dosen ini Pak selaku dari Dikti kan untuk masukan ini aja kan supaya nanti dosen atau mahasiswa yang mensubmit jurnal ini sudah ada, oh ini yang predator ini ya memang sebelumnya ada tapi akhir ini enggak ada lagi kan, kita lihat jurnal-jurnal itu. Kemudian selanjutnya kita lihat sekarang ini banyak bahkan di grup-grup WA atau grup WhatsApp, grup Telegram juga menawarkan begitu banyak jurnal, misalnya kolaborasi itu kan. Nah ini justru berdampak terhadap publikasi dosen-dosen dan mahasiswa juga. Kalau dari sini kita lihat mereka menawarkan sampai menulis kolaborasi sampai 5 orang, kemudian menawarkan sampai 2 juta sampai 3 juta untuk Sinta 2 satu orang ini kan jadi bahan juga untuk jurnal-jurnal ini, dan ini sangat merugikan juga, bahkan jadi bahan komersialisasi. Jurnal ini dijadikan sebagai alat komersil untuk makanya ini yang saya mau semacam koreksi juga terhadap dari Dikti, dampaknya juga ke bahwa kita diharuskan untuk menerbitkan jurnal, tapi dari jurnal yang diterbitkan itu ternyata kita hanya bayar, ternyata abal-abal aja, kita tidak melakukan penelitian karena bayar aja, karena sudah disiapkan oleh para orang-orang yang menawarkan jasanya di media sosial itu, sehingga kita membayar sampai 5 juta untuk satu dengan kolaborasi 4 orang misalnya, dan akhirnya itu ya karena 20 atau 25 juta yang dibayar. Kemudian itu untuk pengurusan prop atau ini kan berdampak terhadap kualitas pendidikan kita, Pak. Ini semacam saran atau kritikan aja bagaimana Dikti ini supaya bisa menangani hal-hal semacam ini kan, karena ini betul-betul berdampak terhadap dunia pendidikan kita kan ini. Mungkin ini ya semacam saran dan kritikan aja. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Sam. Nah, sekarang Pak Sam sendiri itu, Pak Sam, merebus air pun itu tidak ada yang instan ya. Bikin mie instan pun juga mudah, apalagi publikasi internasional bereputasi. Nah, oleh karena itu yang paling penting itu adalah memahami bahwa proses publikasi itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu silakan baca buku saya yang sudah ditulis dengan teman-teman, namanya Pedoman Publikasi Ilmiah. Seperti apa sih proses publikasi? Kalau memahami proses, memahami alur dan merasakan, itu pasti akan tahu dan merasakan mana sih yang predator atau bukan. Kenapa Dikti tidak mengeluarkan list predator atau bukan? Karena tidak ada jaminan jurnal Q1 itu bukan predator. Karena apa? Bisa jadi sebelum dia masuk ke Scopus, Trinex Scopus, sebelum masuk dia ke Q1, itu bisa bagus tracknya. Tapi setelah masuk Q1 ternyata pengurusnya itu berganti. Ada yang jadi rektor dan yang lain, sehingga ada pengurus berikutnya. Nah, pengurus berikutnya itu tidak peduli masalah kualitas, yang penting adalah uang. Yang tadinya dia mempertahankan kualitas dengan sangat baik, yang berikutnya adalah yang penting uang masuk aja, sehingga dunia ilmiah itu akan tadi mencat bahwa ini jurnal predator atau abal-abal, sehingga nanti di Simago itu di discontinue, di Scopus di discontinue. Nah, dunia ilmiah lah yang nanti akan menghakimi bahwa ini sudah tidak sesuai lagi dengan kaidah ilmiah. Nah, yang Bapak harus pahami itu adalah seperti apa sih kaidah penerbitan ilmiahnya. Yang Bapak harus pahami tadi Pak Sam itu adalah etika-etika ilmiahnya. Seperti apa sih cara penulisannya? Kalau semua sudah beretika, kemudian jurnal pun juga ada yang disebut dengan KOP, Committee on Publication Ethics. Kalau jurnalnya sudah memahami etikanya, penulisnya etikanya, nah tidak ada lagi tadi yang disebut dengan predator. Nah, kita sendiri harus memahami proses-proses itu semua. Jadi sekali lagi, tidak mungkin langsung dihentikan, tidak mungkin kalau kita mengeluarkan daftarnya, karena sampai saat ini jutaan
jurnal terbit di seluruh dunia. Di Indonesia pun juga luar biasa, hampir 30.000 ada jurnal ilmiah yang penerbitan jurnal ilmiah dengan jutaan artikel. Nah, kita tidak bisa menjudge bahwa ini loh listnya jurnal predator abal-abal, tapi kita hanya memberikan kriteria. Setelah itu nanti akan dilihat oleh pakar, oh benar ternyata ini memang predator atau abal-abal. Nah, yang kita pun juga bisa jadi terjebak. Tulisan kita bagus, berada pada jurnal yang predator atau abal-abal. Nah, itu kita juga tidak boleh langsung menghakimi. Yang penting adalah dilihat dulu secara substansinya, melanggar etika atau tidak sih, meskipun kita berada pada jurnal yang tidak tepat. Itu yang disebut dengan apes. Kita masuknya pertama kali ke jurnal yang bereputasi, tahu-taunya berapa bulan kemudian jurnalnya dikeluarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, itulah memang dinamika penerbitan di jurnal ilmiah seperti itu, yang memang tidak bisa kita bahas nih. Yang penting adalah kita preventif mencegah supaya kita bisa menuliskan secara beretika dan memperoleh jurnal pun juga sesuai dengan penerbitan yang benar, ketentuannya di dalam KOPE, Committee on Publication Ethics. Itu saja mungkin Bapak Ibu semua ya, Pak Rektor, Pak Sagafur, Bapak Ibu semua, mohon izin. Kebetulan saya ada di Zoom yang lainnya, sehingga nanti kalau ada pertanyaan dan yang lainnya mungkin bisa lewat teman-teman di panitia. Itu saja, terima kasih. Bila terkira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Lukman. Semoga tetap sehat. Terima kasih Bapak Lukman yang sudah menyempatkan waktu dan memberikan materi paparan yang sangat luar biasa, semakin membuka kita tentang publikasi ilmiah. Salam sehat dan salam sejahtera Bapak Ibu. Tetap semangat, marilah bersama-sama kita lanjutkan di sesi berikutnya dari narasumber yang kedua, yaitu dari Bapak Dr. Jumintono dari Rumah Scopus. Saya sapa dulu Bapak Jumintono. Assalamualaikum Bapak Jo, sudah bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lila, apa kabar? Assalamualaikum Pak Rektor. Alhamdulillah, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melihat bajunya Pak Jo ini kuning seperti matahari yang bersinar dan pastinya memberikan wejangan, memberikan wawasan bagi kita ya. Kalau nggak accepted itu rasanya nggak lego gitu Pak ya. Masih punya utang ya seperti yang terjadi di Scopus Camp Umaha, dan itu memang harus dikejar. Bagaimana apapun itu caranya, kita memang harus mewujudkan accepted itu supaya menjadi kelegaan dan kebanggaan kita sebagai dosen. Baik Pak Zus, kami persilahkan untuk memberikan materi. Waktu dan tempat kami aturkan kira-kira 20 menit ke depan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor, Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, Pak Dr. Fatoni, Bu Lila, rekan sejawat kami di Umaha. Terima kasih Bu Lila. Ini sama dengan Pak Lukman, ini dibeleh ini saya. Wah, ini saya lagi ngisi di Bogor nih. Jadi sela-sela saya nyempatkan. Kalau hanya 20 menit boleh lah. 20 menit, setengah jam boleh. Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau saya ngomong itu biasanya 3 hari. Jadi kalau 20 menit ngomong apa nih? Makanya saya tak cari-cari materi yang sekira-kiranya bisa menggelitik kita semua. Ya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya yang masuk di Zoom ini, ada yang dari dosen, ada yang dari pejabat, ada yang dari mahasiswa. Oke, saya boleh menyapa enggak Bu Lila ya? Boleh menyapa ya, Bu Lila ya? Yang dari dosen, yang dari mahasiswa, Sobat Dona Januar, apakah ada mahasiswa? Yang mahasiswa mana? Boleh tahu? Yang dari mahasiswa ada? Raise your hand, please. Oke, Bu Sandi. Bu Sandi, mahasiswa di mana, Bu? Boleh dibuka mic-nya? Oke, tidak bisa. Pak Aris, Pak Nadine. Oke. Oke, sekarang pertanyaannya, apa sulitnya menembus Scopus? Boleh Bu Dewi, Bu Devi, Bu Aris. Apa sulitnya Scopus, Bu? Halo? Oke,
Prof Eri, assalamualaikum Prof Eri. Bu Sekjen kita, terima kasih Prof Eri. Ini saya sekarang lagi di Amaris nih, di Amaris Bogor nih. Bukan Sekjen, Wakil Ketua, Bos. Oh, Wakil Ketua sekarang. Oh, Masya Allah, saya ketinggalan. Nanti merapat ke Amaris, Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Prof. Ya, iya. Dilanjutkan Pak Ju. Baik. Oke, baik. Terima kasih Prof Eri. Saya tuh sampai bermimpi-mimpi ketemu Prof Eri. Sore. Saya udah tiga kali nih ke Bogor ini. Ini Prof Eri selalu sibuk. Oke. Wajah Pak Jo makin ganteng, Pak. Ya iyalah, masa makin cantik Bapak, bercanda aja nih. Warli, Pak. Warli. Oh, Pak Warli. Kenapa, Pak? Baik, Pak. Ini saya dapat ini dari guru besar saya. Jadi saya penasaran, langsung ikut saja nih, gabung Pak, minta ilmu. Pak Warli? Iya, betul Pak. Pak Warli pernah ikut saya kan? Iya, betul Pak. Makanya penasaran ini Pak. Bapak Ibu, Pak Warli ini pelukis nasional, internasional nih. Aduh, jadi malu Pak saya. Aduh. Oke. Baik. Pak Warli, ya, Pak. Karena kita tidak punya waktu panjang ya. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bisa lihat screen saya, Bapak Ibu? Bolehlah lihat screen saya. Oke. Bagaimana meningkatkan publikasi kualitas, kapabilitas ya. Kapabilitas itu kemampuan kita mempublikasi ya. Saya langsung jujuk di terakhir. Oke, saya jujuk di terakhir. Bagaimana? Yang pertama, gunakan otak kita untuk pekerjaan cerdas. Jangan menggunakan otak kita melakukan pekerjaan bodoh. Oke. Jadi lokalisir itu. Ini pekerjaan otak atau pekerjaan stupid. Kalau kawan-kawan ini stupid job dikerjakan otak pasti akan lama. Oke. Yang pertama. Yang kedua, manfaatkan digital aplikasi untuk pekerjaan bodoh. Pekerjaan bodoh semua aplikasi yang bekerja. Bapak Ibu, otak jangan bekerja. Kalau otak bekerja di pekerjaan bodoh, tentu Bapak Ibu akan menjadi bakul pecel yang tidak sukses. Harus engine yang kerja itu. Oke. Yang ketiga, manfaatkan kekuatan mahasiswa untuk melakukan riset-riset sederhana sebagai bahan paper kita. Oke. Sebelum ke sana, ya, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah ketemu Rumah Skopus mesti bertanya nih. Kalau yang sudah pernah ketemu Rumah Skopus akan tahu apa itu pekerjaan bodoh kita. Oke. Pekerjaan 100% membuat paper, 40% itu pekerjaan cerdas, 60% itu pekerjaan stupid. Halo, Pak. Yang stupid bukan Bapak Ibu, stupidnya itu jobnya, Pak. Jobnya yang stupid. Ya, saya kasih contoh ya, Pak. Stupid job. Ini ada stepnya 10 step, mendapatkan referensi terbaik. Bagi Rumah Skopus, untuk mendapatkan referensi terbaik, seperti yang disampaikan, dipesankan Pak Lukman tadi, referensi jangan 2, 3, 4, 5, apalagi tidak jelas referensinya. Itu akan membunuh kualitas paper kita. Oke. Kualitas should be the best, dan should be the latest references. Oke. Dari stupid job yang pertama ini, saya mau tanya coba. Yang belum pernah ikut Rumah Skopus, yang sudah pernah ikut Rumah Skopus bisa jawab. Pak Agam. Assalamualaikum Pak Agam. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak Agam, pernah mendapatkan referensi terbaik Pak? Masukkan Skopus 1 tapi belum referensi terbaik Pak. Masih 1 Pak. Masih 1 Pak. Untuk mendapatkan referensi terbaik, berapa lama Pak? Lama Pak. Sekitar 6 bulan sampai 1 tahun Pak untuk masuk Skopusnya itu. Iya, mendapatkan referensi yang nanti akan kita jadikan daftar pustaka di paper kita tuh. Misalnya 50 referensi, berapa lama Pak? Iya kira-kira 6 bulan lah Pak. 6 bulan? Karena penelitian kan masuknya Pak. Harus penelitian dulu supaya bagus Pak. Iya, penelitian dilakukan. Tapi referensi, kan paper ada
ada referensi toh Pak, daftar pustakanya toh Pak. Betul, Oke. betul, Pak. Nah, mendapatkan referensinya itu berapa lama Pak? Ya, supaya nyambung dengan hasil penelitian Pak mekaten. Iya, terus berapa lama mendapatkannya Pak? Ya kira-kira setahun lah Pak, supaya bagus Pak. 5 menit Pak aja. Warli. Tuh. Pak Warli. Pak Warli, berapa lama Pak Warli seharusnya Pak Warli? 1 hari. Pak Rahmat berapa lama Pak Rahmat? 5 menit aja Pak. Cukup sehari kan pakai. Nah, perhatikan Bapak ya. Untuk mendapatkan referensi, dengar kata-kata saya dari Rumah Skopus ya, Bapak Ibu. Cukup dalam hitungan jam, Pak. 50 referensi terbaik. Bapak Ibu kalau itu masih berkepanjangan mendapatkan referensi terbaik, alamat Bapak Ibu papernya tidak bagus-bagus, Pak. Nah, Pak, apa yang dipesankan Pak Lukman tadi, Bapak Ibu nggak nyambung. Referensi should be the best ya. Mau tahu alatnya, Pak? Halo, Pak. Iya, Pak. Nah, ini alatnya ada Publish and Paris. Publish and Paris. Pertanyaannya, Publish and Paris. Apakah semua yang publish terindeks itu semua terindeks Scopus dengan bagus? Karena Q itu bisa naik, bisa turun. Betul, Pak? Kuartil bisa naik, bisa turun. Yang tadi kata Pak Lukman tadi, Q1 tidak jaminan terindeks terus. Q4 juga tidak terjaminan besok akan discontinue, kan? Bapak Ibu mendapatkan referensi larinya ke scopus.com, Pak. Oke. Saya tunjukkan ya, Pak. Oke. Lihat ini Bapak Ibu. Nih. Saya langsung praktek seperti Pak Lukman tadi. Kalau Pak Lukman tadi membandingkan dua paper yang bagus, sekarang saya praktekkan bagaimana mendapatkan referensi cepat. Nah. Oke, perhatikan ya, Pak. Oke. Ini dokumen, Pak. Ada yang mau usul topiknya apa, Pak? Pak. Bu Samsu, Yumita. Kebencanaan mungkin, Pak. Kebencanaan. Apa, Bu? Pendidikan. Apa? Bahasa Indonesia. Atau pendidikan. Pendidikan. Apa, Bu? Terlalu luas pendidikan, Bu. Manajemen pendidikan. Teknologi pendidikan. Educational management. Ya, Pak ya. Oke. Educational management. Pak Rektor, oke? Lihat nih. Oke, nah ya. Ini educational management supaya nanti kawan-kawan mendapatkan itu satu kata, ini kita tanda petik. Klik. Bapak Ibu lihat sini dulu. Lihat sini. Bagaimana ajaibnya anugerah Scopus, Pak. Bapak Ibu kalau belum menikmati anugerah Scopus, rugi dunia akhirat, Pak. Bapak Ibu akan terus cemas berkepanjangan, Pak. Nih. Lihat nih ya, educational management. Saya kasih tanda petik ya, Bu. Nah, oke. Bapak Ibu lihat ya nih ya. Ini usulannya Pak Rektor tadi. Educational management. Oke. Nah, jangan salah ya, Pak, ngeceknya sini. Setelah itu set. Dalam hitungan detik, Pak. Nggak usah lama-lama, Pak. Nah. Ini tergantung internetnya. Ada 1.400, Pak. Oh, 1.400 nih, Pak. Lihat, Pak. Halo, Pak. Lihat. Apakah ini terindeks Scopus? Pasti terindeks Scopus. Karena apa? Saya ngambilnya dari Scopus. Bapak Ibu lari mau kemana? Oh, Bapak Ibu mau publish ke Scopus kok. Ambil paper yang terindeks Scopus, Bu. Itu logis, Pak. Itu, Pak. Terindeks Scopus. Oke. Mau lewat Publish Paris, mau lewat Google Scholar, dan sebagainya. Dadak ngecek satu persatu, Pak. Itu terindeks Scopus, Pak. Panjang nanti ceritanya, Pak. Ngambil dari sini, beres. Oke, Pak? Pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Kalau dokumennya banyak terindeks seperti ini, dokumen banyak, anugerah atau musibah, Pak? Ayo. Ini yang suka negatif, ini waduh banyak pusing, Pak. Oh, mesti gitu, tak? Ini selalu yang dilihat tuh negatifnya terus. Ya, Bapak Ibu lihat kalau banyak dokumen anugerah, Pak. Karena apa? Banyak pilihan, Pak. Pak Ibad, kalau di kampung Pak Ibad,
Nah, di kampung Pak Ibad itu banyak wanita cantik, anugerah atau musibah Pak Ibad? Anugerah, Pak Ju. Nah, terus susah milihnya gitu Bang Ibad. Musibah Pak, karena kebanyakan. Oke, sekarang dari 1.400 kan tinggal nyortir Bang Ibad, ya Pak? Ya Pak. Yeah, Wanita betul. cantik banyak, ada yang tua, nenek-nenek cantik juga banyak. Kan dua nggak level lah, masuk saya cari nenek-nenek, misalnya gitu loh Pak. Ya tinggal mensortir kan. Nah, bagaimana mensortir paper? Tak tutup dulu. Saya harus komunikasi Pak. Mohon maaf ya Bu Lila ya. Saya selalu harus komunikasi. Oke. Gimana Pak mendapatkan referensi terbaik Pak? Ayo Pak. Punya syaratnya apa Pak? Cepat Pak. Ayo, ini logika umum dulu. 1. Kemauan terbaru. Betul Pak? Betul Pak? Terbaru. Yang kedua apa Pak? Relevan. 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 Oke, terus berikutnya Pak. Novelty. Novelty. Lalu apa lagi Pak? Terbaru sudah tadi. Nah. Pak Suha. Apa Pak Suha? Banyak citasi, Pak. Oke, jangan lupa. Iya, banyak citasi. Iya, Pak. Terbaru banyak citasi itu paling memungkinkan. Ya nanti ya mesti kalau wanita ya cantik gimana, tapi mau apa enggak kan gitu Pak nanti Pak. Nah, berarti yang mudah diambil Pak. Kalau enggak mudah diambil ya lupakan gitu Pak. Kan anugerah wong wanita cantik banyak kok gitu Pak. Kalau enggak mau ya pindah liane gitu loh Pak. Gitu Pak. Tahu bahasa Jawa enggak di Pak Suha? Mohon maaf. Orang Jawa Pak. Orang Jawa tapi ngajar di Malaysia. Oke. Pak Suha, terbaru dan banyak citasi. Ini logika dulu ya. Yang banyak citasi itu akan menguatkan paper kita. Saya ulang ya Pak. Yang banyak citasi dan terbaru itu akan menguatkan kualitas paper kita. Sebaliknya, kalau kita menggunakan referensi lama, zaman kolonial, tidak ada yang mencitasi. Oke? Itu akan meruntuhkan kualitas paper kita. Betul Pak? Logika dulu nih Pak. Ya. Betul. Oke. Bapak Ibu kalau khotbah Jumat, Pak Rahmat. Buka mic Pak Rahmat. Pak Rahmat, ini biasa khotbah Jumat ini katanya. Pak Rahmat. Pak Rahmat khotbah Jumat ya Pak? Nah, saya lihat dari sininya nih khotbah Jumat banyak nih. Pak Rahmat. Nih contoh sederhana Pak Rahmat ya. Contoh sederhana. Orang itu harus banyak sedekah karena sedekah itu bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Pak Rahmat bilang seperti qala Rasulullah. Jamaah diem enggak Pak? Jamaah diem Pak. Karena apa? Disitasi banyak orang. Betul Pak? Oke. Nah, artinya apa? Saya ulang ya. Disitasi banyak orang itu kuat. Pertanyaan apa? The most yang harus di dalam pikiran Bapak Ibu, yang harus dipikirkan Bapak Ibu, yang banyak citasi, kemudian banyak yang terbaru. Oke, saya masuk ke sini dulu. Nah, 1.400. Oke, sortir ya Pak. Lihat nih Pak. Oke, ini dimasukkan semuanya, open access semuanya, goal masukkan semuanya aja. Oke, yang terbaru. Yang jadi pertanyaan yang terbaru banyak citasi enggak? Enggak banyak kan? Makanya ringnya Pak, 5 tahun terakhir. 1, 2021, 2020, 2019, 2018. Oke. Ini orang Umaha sudah lewat, Pak. Dosen-dosen Umaha sudah lewat. Kalau enggak, nanti saya tanya sama Pak Ibad. Saya ngendon di Umaha itu, Pak, 3 hari di sana. Membawa berapa orang tuh? 11 orang saya. Nah, karena semangatnya Pak Rektor. Oke. Terus berikutnya artikel, Pak. Kemudian review. Jangan conference paper, Pak. Oke. Berikutnya, Pak. Jurnal. Oke, jangan conference proceeding, Pak. Oke, setelah itu limit to. Oke, limit to ya. Tadi ada berapa? 1.400 akan berkurang. Cet. Nah, akan keluar menjadi berapa? 324. Habis sedikit, Pak? Halo, Pak. Habis sedikit, Pak? Oke. Ya. Cara yang kedua tadi apa tadi? Banyak disitasi, oke? Lihat nih.
Nah, lihat nih. Nah, date news, date oldest, cited by, highest, lowest, relevant, dan seterusnya. Pilih yang highest. Oke? Dia akan menurutkan sendiri dari yang paling tinggi dan yang paling rendah. Oke? Tadi bicara educational management kan? Nah, sekarang ini sudah terurut nih Pak. Bapak Ibu harus mulai paham, sepaham dengan saya. Lihat ini ada nomor, ini ada title, ini ada author, ini ada years, ini ada source, ini ada cited by. Source itu nama jurnal, tahunnya diterbitkan, ini autornya, penulisnya, dokumennya. Oke? Nah, sekarang tadi bicara educational management. Educational management. Caranya lihat di sini. Ya. Ini berikutnya nih, show all abstract. Bapak Ibu enggak usah baca paper. Enggak usah dibaca. Bacanya nanti. Cukup mendapatkan dari abstraknya saja. Lihat nih, show all abstract. Begitu show ini kita klik, dia akan keluar. Lihat nih. Ada warna apa, Bu? Pak? Halo, Pak? Warna apa nih? Kuning. Kuning. Oke? Kuning. Nah, kalau ada kuning, berarti pasti paper ini bicara tentang educational management. Betul, Pak? Hajar, Pak. Klik. Masuk keranjang. Bapak Ibu masuk di mall tuh. Masuk keranjang. Eksekusinya nanti, Pak. Oke. Berikutnya, Pak. Kuning. Itu, Pak. Hajar, Pak. Masuk keranjang. Ayo, siapa yang suka belanja nih? Shopee. Nah, kuning. Ada enggak nih? Educational management. Oh, ya kan? Hajar. Itu, Pak. Oh. Terus, Pak, lihat ke bawah. Tidak ada kuningnya. Tidak ada kuningnya, tapi di atas ada hubungannya enggak kira-kira? Kalau tidak ada, skip. Ada kuning. Educational management. Hajar. Atau ada kuning. Hajar. Atau tidak ada. Lewat. Ada. Hajar. Terus, Pak. Kan kita punya 300. Hanya butuh berapa, Pak? 50. Itu, Pak. Yes. Ini terus ya, Pak. Anggap aja sudah ke bawah. Ada terus. Yes. Menurut saya, Pak, ya. Ini tidak ada. Ini learning management. Masuk nih, Pak. Mesti nih, Pak. Oke. Educational management. Masuk nih, Pak. Yes. Kayak gini kok. Mudahnya jadi profesor, Pak Zua. Pak Zua. Amin. Pak. Coba, Pak. Coba kayak gini. Sampai berapa ini? Kayak gini kok. Dosen-dosen teriak kelaparan di tengah lumbung padi. Macam mana nih dosen-dosennya? Pak. Oh, lihat nih. Oke? Oh, terus ya. Sampai 50. Nah, udah capek nih aku ngeranjangi di mall nih. Naik ke atas. Sorry. Oh, naik ke atas. Itu, Pak. Setelah itu, nah, itu, Pak, download nih. Itu, Pak. Ada berapa tadi yang saya klik? Ada 19. Oke? 19 kan? Kalau ada 50, download aja. Tapi biasanya 20 maksimal. Tinggal klik download nih, Pak. Tahu kan download nih, Pak? Ting, 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 ting. Ya, Pak. Keluar sini, Pak. Nah, ini papernya. Kan paper-paper ini yang kita butuhkan, Pak. Entrepreneurship Education Community. Paper ini loh, Pak. Education Management. Itu, Pak. Learning Management. Paper itu yang kita butuhkan, Pak. Jangan paksa paper yang sulit kita temukan, kemudian setelah itu, ini bagus. Waduh. Dikiranya kalau sulit menemukan terus bagus. Enggak, Pak. Gimana, Pak juga? Stupid job, Pak. Karena, Pak, ada engine-nya, Pak. Jadi Bapak Ibu udah usah bagusi, mencari referensi manual. Kelamaan, Pak. Oke, Pak? Oke. Nah, sampai mana nih? Ada komen, Pak? Ada komen, Pak? Luar biasa. Is the best. Iya, saya, Pak.
Bukan, ini udah ada alatnya, Bapak Ibu. Saya enggak luar biasa, Mas. Sudah ada alatnya, Bapak Ibu tinggal ambil aja. Gampang kan, Pak? Nah, ada komen tadi, komen. Siapa tadi? Mau komen? Ya, itu covernya yang open access semua itu, Pak ya? Open access, nggak penting. Wanita cantik banyak, Pak. Kalau enggak kok open access, close access, nggak bisa diakses. Ya itu artinya wanita cantik nggak mau dengan ibu, dengan bapak. Gitu. Ya next. Lain kan banyak wanita cantik. Ya enggak Pak Suha? Ya. Wong ada 300 kok. Kalau nggak bisa diambil ya pindah yang lain kan gitu ya Pak Prapto. Mungkin bertanya Pak. Nah, boleh. Kalau pengen tahu dari citasi terbanyak tadi yang kuartil berapa-berapanya di mana Pak? Nah, udah lagi. Ayo. Ini ya saya kalau seperti ini saya diketawain Pak Ngibat. Ini pekerjaan gampang ya Pak Ngibat ya. Ya Pak. Kuartil berapa lihat ya? Ya Mas. Oh, silakan. Nah, lihat ya. Ya. Lihat nih. Nih, tahun 2020. Oke, tahun 2020. Terbaru kan? Masih baru kan? Disitasi 54. Kira-kira bagus enggak, Pak? Terbaru masih banyak. Bagus kan, Pak? Gimana? Apakah ini jurnal bagus? Tinggal cek, Pak. Klik kanan. New link. Tinggal. Nah, akan keluar. Klik. Nah, ini kan. Nah, ini detailnya. Nah, Journal of Enterprising Communities. Tahun 2007 sampai sekarang. Oke. Q berapa? Oh, lihat nih. Nah, Q berapa, Pak? Q berapa, Pak? Ya. Nggak bisa baca, Pak. Wah, ini Bapak bercanda aja nih sama saya nih. Oke. Saya tunjukkan. Q-nya berapa nih? Nih. Itu nih loh, Pak. Nah, ini loh. Kuat, seperempat. Dibagi 4. Eselon 1 itu paling tinggi. Jangan salah ya. Eselon 1 paling tinggi. Kuartil 75 sampai 99. 1. Itu Pak. 50 sampai 74. 2. 25 sampai 49. 3. Itu Pak. Nah, kembali ke sini tadi. Berapa nih?